Kembali lagi bersama Keluyuran Vokal. Kali ini sama aku Nindya Juniarti, kita akan menuju ke Kampung Batik Semarang, tepatnya di Kampung Batik Tengah RT 4 RW 2 yang biasa disebut dengan Kampung Jadul. Jadi tempat ini merupakan tempat yang terkenal dan sudah sangat ramai. Sebelum pandemi, banyak sekali wisatawan yang datang, tidak hanya dari lokal tetapi juga dari mancanegara. Mereka datang ke sini untuk belajar dan juga berwisata. Nah, di tempat ini juga banyak sekali mural-mural yang ada di tembok menggambarkan tentang yang ada di Kampung Batik ini. Dan mural-mural ini semuanya bisa diperuntukkan untuk bersuah foto bersama-sama. Untuk tahu lebih lanjutnya, mari kita ngobrol bareng dengan salah satu warga yang ada di Kampung Batik ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Nindya Juniarti. Ya Pak, boleh panggil saya Nindi. Oh ya. Saya dari Vokal Pak, Oh, iya. LPM Ugris. Wisdek. Pertama, Bapak namanya siapa Pak? Nama saya aslinya Ignatius Suryanto, dipanggil Wi gitu aja. Pak Wi. Ya. Pertama kali kan saya kesini hanya lewat ya Pak. Iya. Terus tertarik Pak dengan tempat ini. Ya. Nah sebenarnya tuh ini tuh yang buat itu idenya siapa sih Pak pertama kali itu? Ya, sini itu sebetulnya dulu kan kampung yang image-nya, karena kita itu sebenarnya membangun image yang negatif, tetapi kita dibuat yang positif. Bagaimana caranya? Karena dulu itu sejarahnya di sini ya satu kumuh, yang kedua banjir, terlalu banjirnya, yang ketiga kriminalitas. Nah, bagaimana image-image negatif itu kita jadikan menjadi image yang positif, yang baik, yang nyaman, kemudian tempat ini bisa ya dikatakan bersih lah. Kemudian nanti syukur-syukur bisa dari warga sendiri dan mungkin malah dari orang ini ataupun malah di sekitar Semarang, bahkan sekarang dari luar Pulau Jawa bahkan luar negeri itu ya ikut menikmati. Kita malah senang lah ikut menikmati kampung. Jadi ide ini ya dari warga. Memang kita pertama adalah membangun image yang negatif itu bisa menjadi positif sehingga kampung ini tidak dikenal yang ya kurang enak, kurang baik, ya, sehingga nanti kita bisa paling tidak menikmatinya sendiri. Jadi itu tujuannya ke sana. Berarti Kak intinya tuh seperti merubah image. Iya betul, jadi merubah image saja. Nah itu untuk pembenahan itu kita ya dibangun dengan swadaya warga sendiri. Bagaimana caranya yang memperindah kampungnya sendiri dengan ya dari swadaya warga sendiri. Nah kemudian hampir 2 tahun kita istilahnya gantingan, istilahnya urunan ya sebenarnya yang tidak punya materi ya tenaga, kalau tidak punya tenaga ya paling tidak pemikiran lah, itu ide yang kita kumpulkan. Nah kemudian memang kami mempunyai konsep berikutnya itu kita untuk edukasi, karena kampung batik itu kan dikenal dengan pembatiknya, tetapi yang paling tidak harus ada edukasi untuk membatiknya selain untuk menjual, karena kita mempunyai branding adalah kampung jadul. Jadi memang kampung ini memang zaman dulu ya sebagai kampung tua, ada kota lama, ada kampung tua. Nah, kita di sekitar sini memang pada waktu itu ya sebagai pengrajin batik. Karena apa? Kampung ini namanya batik itu namanya toponim. Toponim itu nama-nama kampung yang diambil dari profesi warga. Yang di sekitar sini adalah pembatik, maka kampungnya kampung batik. Ya. Kemudian yang di sekitarnya ada kampung Jurnatan, Jurunoto, tempatnya para penggawa yang menata di kota. Ada Kulitan,
kulitan. yang itu kan untuk membuat apa penyamaan, dan ada kulit, sekarang kulit lumpia. Oh Nah, ya, iya. kemudian ada beresan dulu, beres apa gula merah, kemudian ada lagi petudungan buat caping, ada pertolongan membuat talang, ada lagi gendingan itu kan untuk membuat apa alat musik gamelan, dan seterusnya banyak sekali. Nah, di sini itu Kampung Batik itu kan ada 9 RT. 9. Ketika orang mencari alamat itu kadang-kadang bingung, itu kampung batiknya mana, banyak kampung batik itu banyak. Nah, tapi kalau sini itu Batik Tengah, RT 4 RW 2 itu kan kampung Batik Tengah itu menggunakan branding kampung jadul. Kampung jadul itu memang idenya selalu jadul zaman dulu. Tetapi kalau kita kan memang ada konsep bahwa jadul itu dari belanja dan bulan-bulan belanja batik, tapi bulan-bulan di sini tidak hanya bulan untuk ya apa ya semaunya, tapi di sini bulan itu tujuannya adalah memperoleh sesuatu untuk edukasi, untuk sejarah, untuk budaya, bahkan nanti diarahkan untuk lingkungan gitu, diarahkan ke situ. Iya. Pak, ini pertama kali tuh yang dibuat itu yang sebelah mana, Pak? Ini luas sekali ya, Pak ya. Ya, ini hanya satu RT ya, sebetulnya satu RT itu memang rumahnya banyak, tetapi kan ada yang satu rumah, satu warga yang mempunyai 4 rumah, ada yang 3 rumah, ada yang 2 rumah, jadi memang apa ya kelihatannya padat, tapi orangnya kan sedikit. Tetapi semangatnya kegotong royongnya yang tinggi. Jadi di sini dibangun ini karena semangat kegotong royongan. Di situ yang menjadikan ciri khas kampung ini adalah kegotong royongan dan keguyuban gitu. Nah, Pak, ini kan di setiap rumah kan gambarnya beda-beda ya, Pak. Yeah. Itu tuh menginterpretasikan pemilik rumah atau bagaimana, Pak? Ini menyangkut sejarah. Jadi kita kan harus mengangkat tentang sejarahnya. Seperti di lorong itu adalah ada judulnya Marketing Kota Semarang, Putra Semarang. Itu artinya berdirinya Kota Semarang mulai diambil dari abad 8 sampai sekarang. Itu bercerita tentang bagaimana berdirinya Kota Semarang. Ada ceritanya mulai abad 8 sampai sekarang itu dengan menggunakan ornamen wayang beber. Jadi itu mengangkat juga, wayang beber itu sebelum wayang kulit ada wayang beber zaman Majapahit. Nah, kita mengangkat yang belum dikenal sekarang jadi dikenal gitu kan. Itu sejarah. Kemudian ada Punokawan itu maksudnya apa juga. Dan di sana juga ada mural tentang Bima Suci. Itu ada cerita karena kita menggunakan filosofi. Seperti ini batik-batik ada Cirebonan itu juga mengundang filosofi. Ada Palang, ada Kawung, ada Semarangan di situ. Itu juga kita mengangkat memperkenalkan tentang batik. Nah, di sana juga ada foto-foto kegiatan tempo dulu itu seperti apa. Ada filosofi batik tentang macam-macam batik Nusantara seperti apa kita gambarkan. Jadi itu untuk edukasi, tapi khususnya untuk batik dan kegiatan-kegiatan yang ada di kampung sini gitu. Nah, kan di sini namanya Kampung Batik ya, Mas. Ya. Di sini ada mengrajin batiknya. Ya, memang di sini dari dulu ya memang sudah mengrajin batik. Nah, kemudian ada karena di sini dulu ada sejarah pernah dibakar tuh tahun tentara Jepang. Tahun 45 habis. Yeah. Vakum. Nah, tapi ada kegiatan yang di luar Semarang itu masih ada kegiatan batik. Nah, kemudian mulai tahun 2006 diangkat kembali lah untuk bisa untuk mengangkat perbatikan. Ada nama kampung batik tapi pengrajin tidak ada, kok kita gimana. Nah, itu sekarang sudah mulai dikembangkan kembali tentang perbatikan khususnya di Semarang, batik Semarangan gitu. Yeah. Nah, ini awalnya itu kan dari swadaya warga sendiri ya, Pak. Dari dana. Nah, itu sekarang sudah banyak berbagai macam pihak datang. Ya, ini kita bersyukur karena ya memang pertama kita memang harus ada kerentak dari warga, dari arus bawah. Ya, arus bawah itu kalau tidak kan sudah ada bibit untuk mengupayakan bagaimana kampung menjadi baik. Nah, ketika ini sudah ya kita poles, nah ini ada pihak lain yang misalnya kita CSR ya dari Angkasa Pura yang sudah bina usaha di kampung sini, bina lingkungan untuk di sini hampir sudah 2 tahun, dan kita memang kita bantu menjalin apa yang kita perlukan sudah kita manfaatkan lah, kita sudah dibantu, kita menerima manfaat, dan ya kita bisa menggunakan itu sebaik mungkin. Jadi
ini digunakan tidak hanya untuk di kampung sini, tapi kita itu kan mengedukasi untuk hampir sekarang untuk luar negeri juga. Jadi kita juga membawa nama baik untuk Indonesia juga gitu. Jadi bagaimana pelayanannya, bagaimana edukasinya dan seterusnya itu kita harus paling tidak menggambarkan. Nah, itu menggambarkan bagaimana keadaan wilayah yang ada di Semarang seperti apa. Jadi kita berusaha lah itu. Nah, untuk tingkat ekonomi sendiri Pak, kan warganya kan yang dari pertama kan ini kan kampungnya dengan untuk mengubah image otomatis kan untuk ekonominya kan berubah ya Pak dari warga. Itu semua warga merasakannya atau bagaimana? Ya memang kita itu tujuannya ada namanya kampung yang memang tematik itu ada program pemerintah, tapi sini sebetulnya kan tematik yang didanai oleh warga sendiri. Ada tematik yang didanai oleh pemerintah itu kan ada. Tapi ini kan dari masyarakat yang memang istilahnya itu membuat konsep bahwa sini itu ada namanya edukasi, kemudian ada sejarah, budaya, dan ekonomi. Nah tujuannya apa? Itu kan sebetulnya kalau arah ke pemerintah itu kan yang dulunya kumuh menjadi bersih, yang dulunya ekonominya kurang mapan menjadi warganya ekonominya terangkat, kan itu tujuannya. Nah ini kita sudah memang menggunakan program itu sebetulnya awal itu sudah kita terprogram bahwa kita di Pules itu ya kalau tidak ada ekonominya yang bisa kita tingkatkan, yang dulunya tidak jualan bisa jualan, yang dulunya mungkin untuk berbatik membatik kan untuk mengangkat ekonomi juga. Kemudian kalau di sini kan warga-warga ini kan bisa batik, jadi kalau dia melihat pelatihan batik ya semua ikut menyempuyung untuk mengajari batik. Ya, paling tidak kan di sini untuk ada ekonomi yang masuk kan. Jadi untuk perekonomian bahkan tahun berapa itu, tahun 2017 ini di kampung 2018 di sini kampung ini juara 3 untuk ekonomi kreatif. Nah itu di Kota Semarang. Untuk sebelum COVID ini Pak, ini boleh diceritain sedikit ya kegiatannya seramai apa sih? Nah itu ini kalau untuk sebelum COVID ya, Maret sebelum itu untuk pelatihan ya memang kita sudah ada jadwal untuk pelatihan dari mana, dari yang luar Jawa, dari Jawa sendiri, dari luar kota sudah terjadwal. Jadi kita memang mengutamakan memang edukasi. Kemudian ekonomi yang menjual batik kan sudah otomatis meningkat karena apa? Ini tempat strategis. Ada pelabuhan, ada bandara, ada kota lama, ada hotelnya sudah. Kemudian sini sebenarnya tempat yang paling strategis dan ini ya paling tidak sebelum ke tempat lain kan paling tidak ditangkap di Semarang sini kan dan juga. Nah, ini ekonominya. Jadi sebelum pandemi ini luar biasa bagus. Bahkan ini ada pasar mininya, istilahnya pasar mini batik. Ya, yang kuliner ya kuliner tempo dulu, ada yang mungkin jual souvenir ya silakan. Tapi setelah pandemi ini ya sudah ya hancurlah itu. Jadi waktu pandemi ini langsung ditutup total ya Pak? Kita tutup. Yang kedua ya kita paling tidak akan menjaga untuk ya kesehatan dari warga sendiri. Jadi kita menggunakan protokol kesehatan, bahkan dari luar yang dulu untuk sudah menjadwal pelatihan ya kita sudah cancel semua semua dan kita harus bisa mengikuti program pemerintah protokol kesehatan lah. Mungkin ada sedikit harapan Bapak setelah pandemi ini Pak? Ya jelas itu mudah-mudahan ya segera selesai, kemudian kita bisa berkegiatan kembali, kemudian tempat-tempat wisata tidak hanya di sini tapi tempat wisata yang lain pun ya bisa semakin ramai, semakin maju, ekonominya bagus, kemudian paling tidak tenaga kerja itu kan bisa tersalurkan kembali sehingga karena tidak untuk wisata itu kan bisa mengangkat semuanya, baik itu dari segi ekonominya, kemudian dari orang yang ya istilahnya mempunyai kreativitas itu kan bisa ya kembali berkegiatan lah.
Kalau seperti ini kan karena memang ya sudahlah ambiar. Ambiar. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Sama-sama. atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Semoga pandemi cepat berakhir. Ya, amin ini harapan kita. Jadi itu tadi hasil wawancara bersama dengan salah satu warga yang ada di Kampung Jadul, Kampung Batik, Kota Semarang. Nah sekarang mari kita bersama-sama untuk jalan-jalan melihat bagaimana sih keadaan yang ada di Kampung Batik itu sendiri. Itu tadi keluyuran kita di Kampung Jadul, tepatnya di Kampung Batik Semarang. Terima kasih telah mengikuti. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga ikuti keluyuran berikutnya. Sampai jumpa.